beliau dalam memimpin Jawa Tengah selama 2 periode telah menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat kecil dan pembangunan. Di samping itu, secara historis juga kita melihat Bapak Haji Ganjar Pranowo ini merupakan keluarga besar dari P3. Beliau adalah anak dari pimpinan P3 di Jawa Tengah. Karena selama beliau menjabat 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah, tidak ada sedikit pun terindikasi bahwa beliau itu mempunyai kasus korupsi, kolusi, atau nepotisme. Pak Ganjar adalah merupakan bagi tokoh nasional kita, dan juga memang ada kedekatan dengan P3 karena kan mertua beliau juga kan memang orang P3 ya. Kemudian ada kakak ipar kan, mertua beliau juga sampai akhir hayatnya itu yang P3 dan terakhir ada di Indonesia harus lebih baik. Indonesia harus tetap lebih maju. Dengan dasar itulah, dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang juga kami memberanikan diri untuk berdeklarasi merujuk kepada hasil rapat koordinasi yang dihadiri oleh Ketua DPC, Banom, dan organisasi yang lain kemarin. Juga berangkat dari sebuah hasil istighosahnya para alimul ulama. Karena Ganjar ini merupakan sosok tokoh nasional yang dekat dengan ulama, dekat dengan pesantren, dan dia juga menantunya Bapak Kiai Hisam, tokoh yang sangat disegani di daerah Jawa Tengah, yaitu Purbalingga, Bapak Hisam Abdul Karim. Dan istrinya Pak Ganjar pun merupakan ibu kita, karena beliau, istrinya Pak Ganjar, Bunyai Atika, itu pengurus Muslimat Purbalingga. Jadi kami sebagai santri dan Gus Nusantara sudah layak dan patut untuk mendukung dia. Banyak dipilih pengurus daerah maju Pilpres 2024. P3 sebut Ganjar Pranowo seperti wabah. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ahmad Baidowi, mengatakan memang nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo banyak didukung oleh pengurus daerah P3 untuk menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun, ia menegaskan P3 sama sekali belum membuat keputusan. Pernyataan ini menyusul adanya hasil musyawarah kerja wilayah DPW P3 Jawa Timur yang mengusulkan Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ya, wabah Ganjar disebut di berbagai provinsi, namun demikian kami belum putuskan, kata pria yang akrab disapa Awik saat dihubungi Senin 10 Oktober 2022. Ia menegaskan wajar-wajar saja jika P3 di daerah menyuarakan aspirasinya, terutama suara terkait dengan persoalan pencapresan. Nanti DPP akan memutuskan. Ketika DPP memutuskan, maka semua kader harus mengikuti, ungkapnya. Awik menyampaikan DPP P3 baru akan memutuskan soal pencapresan lewat Forum Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas. Namun, menurutnya waktunya sendiri belum bisa ditentukan. Forumnya Forum Mukernas ataupun Rapimnas. Tentu forum ini akan kami pilih apa yang akan kami gunakan untuk pengambilan keputusan tersebut, tuturnya. Musyawarah Kerja Wilayah DPW P3 Jawa Timur menghasilkan keputusan usulan calon presiden 2024. Nama Ganjar Pranowo jadi yang teratas diusulkan masing-masing perwakilan DPC P3 se-Jawa Timur. Ada 10 nama calon presiden yang kami usulkan ke DPP. Saya tidak menghitung terbanyak, tapi nama Ganjar Pranowo yang paling banyak disebut, kata Wakil Ketua DPW P3 Jatim Mujahid Ansori. Mujahid menyebut setidaknya ada 10 nama yang diusulkan sebagai capres dalam Mukerwil DPW P3 Jatim. Selain Ganjar, nama Khofifah hingga PLT Ketum P3 Mardiono juga masuk. Ke-10 nama tersebut adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Muhammad Mardiono, Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Yahya Khalil Stakuf, Haidar Nasir, dan Taj Yasin. Itu usulan resmi, ya, dari DPW P3 Jatim setelah menerima usulan yang diambil dari zona DPC. Nama-nama itu sesuai usul DPC yang kami bagi sesuai zona. Ada zona Matraman, zona Arek, dan zona Tapal Kuda Madura, ucapnya.
Setelah ini, nama-nama yang muncul hasil Mukerwil P3 Jatim akan diserahkan kepada DPP P3 untuk kemudian digodok. Sementara itu, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyebut Ganjar Pranowo memiliki kedekatan dengan partai berlambang Ka'bah ini. Maka tak heran jika akhir-akhir ini nama Ganjar menjadi usulan para DPW P3 di berbagai daerah. Pak Ganjar merupakan tokoh nasional kita. Memang ada kedekatan dengan P3 karena mertua beliau orang P3 dan kakak iparnya menjadi anggota fraksi P3 sekaligus wakil ketua wilayah di Jawa Tengah, kata Mardiono. Menurut Mardiono, Ganjar memiliki rekam jejak yang baik dalam memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Menurutnya, Ganjar telah menghasilkan berbagai program yang baik bagi kemaslahatan umat. Sekjen ungkap pesan Megawati soal Capres-Cawapres PDIP di Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan jawaban Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ketika ditanya perihal pencalonan Capres dan Cawapres partai di Pilpres 2024. Mulanya Hasto menyampaikan tentang Capres dan Cawapresnya adalah kewenangan Megawati selaku Ketua Umum PDIP. PDIP, kata Hasto, tidak mencalonkan calon untuk berburu efek ekor jas. Ia menyebut partainya mencalonkan pemimpin dengan kesadaran terhadap masa depan, bahwa menjadi pemimpin bangsa dan negara itu tidak ringan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pencalonan mesti disiapkan secara matang. Kemarin saya juga tanya kepada Bu Mega, bagaimana pembahasan terhadap Capres dan Cawapresnya. Ibu membahas cukup dengan 2 kata, sabar saja, tunggu momentumnya. Terang Hasto usai acara perayaan HUT TNI ke-77 di kantor DPP PDIP Minggu 9 Oktober. Menurut Hasto, Megawati menilai deklarasi Capres dan Cawapres perlu disiapkan secara matang. Seluruh dinamika politik jelas dia tentu saja dicermati. Sebelumnya, Hasto menyebut pertemuan Megawati dengan Presiden Joko Widodo di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 8 Oktober tidak berkaitan dengan Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Hasto mengklaim pertemuan tersebut mestinya sebelum deklarasi Partai Nasdem. Pertemuan yang dilakukan kemarin tidak ada kaitannya dengan deklarasi Partai Nasdem. Jelas Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Minggu 9 Oktober. Karena dengar-dengar dulu deklarasinya adalah 10 November, maka pertemuan harusnya sebelum deklarasi. Ternyata ada tiba-tiba faktor X yang membuat deklarasi dilakukan pada tanggal 3 Oktober. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu, sambung Hasto.